Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami di sepanjang kehidupan kami, malam yang sudah kami lewati, dan kami ada di hari yang baru. Sebelum kami menapakinya dengan karya bakti diri kami akan mengawalinya dengan firman. Kami mohon Engkau rapi kami agar firman ini memberikan kami semangat untuk memaknai kehidupan kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami setia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi Sabtu ini terambil dari kitab Yosua 24 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Saudaraku, tema khotbah kita di Sabtu pagi ini dalam Sabda Bina Umat dituliskan demikian, jangan menyangkal Allah. Saudaraku, kalau kita bertanya mengapa kepada kita diminta untuk jangan menyangkal Allah, atau jangan mengkhianati Allah, maka jawabannya adalah karena Allah sebagai sosok yang menentukan hidup kita. Artinya kalau kita tidak memiliki Allah dalam hidup ini, maka apa yang kita perjuangkan, bahkan apa yang kita raih akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena dunia dengan segala apa yang kita miliki di dalamnya tentu itu bersifat fana, bukan sesuatu yang baka. Tetapi apa yang datang dari Allah pasti itu sesuatu yang baka. Mungkin itu alasan kemudian mengapa di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Atau syair di Kidung Jemaat 402, di sana dikidungkan demikian, kuperlukan juru selamat. Artinya kedua pesan yang disampaikan tadi, baik yang di dalam Alkitab yaitu Injil Matius maupun dari Kidung Jemaat 402, mau mengatakan manusia harus tetap ada pada komitmen percaya kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi itu alasan mengapa tema kita berkata jangan menyangkal Allah. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang Allah dalam hidup kita, dari sejak kita mengenalnya, dari apa yang diajarkan kepada kita di sekolah minggu sampai hari ini, artinya sudah begitu banyak kali kita disampaikan kepada kita bahwa Allah itu penting. Tapi kalau kita mau jujur, masih saja seringkali kita mengabaikan Allah, kita melupakan Allah. Bisa saja kita katakan kita menyangkal Allah tidak secara langsung seperti itu, ya. Kenapa? Karena terkadang kita merasa bahwa apa yang ada pada kita itu mampu menjawab
keinginan kita, memuaskan hasrat kita, sehingga di situasi itu kita tidak melibatkan Allah dalam hidup kita. Istilah kata orang bijak bilang sombong rohani, ya. Artinya bagaimana di totalitas hidupnya di waktu itu dia tidak menyertakan Tuhan. Dia tidak berdoa, dia tidak meminta pertolongan Tuhan karena dia pikir dia bisa memanage hidupnya. Satu hal yang tidak kita sadari, bahwa kekuatan yang ada pada kita itu ada batasnya. Artinya ada satu masa kemudian kita tidak lagi memiliki itu dan kita kehilangan pegangan hidup kita, sehingga kita harus berteriak kepada Allah atau bermohon kepada Allah. Ya. Nah, persoalannya saudaraku, Allah tidak mau ditempatkan hanya di situasi tertentu saja. Kalau butuh cari, kalau tidak kita lepaskan, tidak. Tapi dalam segala situasi kita harus tetap mengakui Dia sebagai Allah kita. Itu tema khotbah kita yang kemarin mengatakan bahwa mengikuti petunjuk Tuhan artinya kita harus tetap ada di jalan Tuhan. Kita tidak boleh lepaskan Tuhan dalam hidup kita. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita tidak selalu merasa kita berada di zona aman, supaya zona aman dengan merasa bahwa kita tidak butuhkan Tuhan. Tidak. Apapun zona hidup kita, kita butuhkan Tuhan. Mau dalam kelimpahan, dalam kekurangan sekalipun, kita tetap membutuhkan Tuhan. Karena kelimpahan yang ada pada kita bukan berarti itu surga kita. Itu konteksnya masih dunia. Nah, karena itu saudaraku, penting bagi kita untuk kembali mengenali diri kita. Siapa Allah untuk kita? Nah, kalau kita belajar dari hukum kasih, Injil Matius pasal 22, dalam hukum yang pertama dikatakan di sana, ayat 38, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Allah. Kata segenap itu penuh, total, tidak ada ruang kosong. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Betul-betul di totalitas hidup kita, kita hanya hidup bersama dengan Allah. Saya pikir ini baik karena ketika kita merenungkan hidup kita, tentu ada banyak kali kita melupakan Tuhan. Itu sama saja dengan kita menyangkal Tuhan ketika kita melupakan Tuhan. Sudah begitu hebatkah kita dalam hidup ini sehingga kita berani melupakan Tuhan. Kita menyangkal Tuhan. Nah, saya pikir ini saudaraku perlu kita renungkan dengan belajar dari apa yang kita lihat di dalam bacaan kita pada saat ini. Coba kita lihat bagaimana respon orang-orang Israel di dalam mereka menyikapi Allah dalam hidup mereka. Ayat 27 dan seterusnya dikatakan begini. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Jadi saksi kita adalah iman kita, pengakuan kita bahwa kita tidak boleh menyangkal Allah. Iman itu kan menuntut kita untuk mengakui Allah. Ketika kita sudah berkata ya dengan segenap hatiku, betul-betul di totalitas hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan diri kita, tapi betul-betul kita memikirkan kepentingan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Artinya, kalau kita kedepankan kerajaan Allah dengan segala perintahnya, yaitu firman Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya di waktu kita yang sedikit,
di penghujung minggu ini betul-betul menjadi bekal baik bagi kita untuk memasuki minggu yang akan datang dan kehidupan seterusnya. Betul-betul kita ada dalam komitmen mau menyembah Allah tanpa pamrih, supaya hidup kita terus diberkati olehnya. Dan berkat itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan dan kebahagiaan yang kekal, yaitu sorga. Mari saudaraku, kita benar-benar membangun komitmen hari ini. Kalau kita mau hidup dengan mempermuliakan nama Tuhan, karena dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, tapi justru dalam Tuhan kita memperoleh berkat yang sempurna. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami di pagi hari ini, saat akan melangkah menyusuri kehidupan di sepanjang minggu yang akan datang, bahkan di hari ini. Berkenan Tuhan urapi sekalian kami agar firman yang kami renungkan pagi ini benar-benar menguatkan iman kami, sehingga kami tidak punya alasan untuk menyangkali Engkau, meninggalkan Engkau, tapi betul-betul kami terus berkomitmen hanya Engkaulah Allah yang hidup untuk kami. Sehingga dalam seluruh realitas hidup kami hanya menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, tuntun langkah kami, sehatkan kami, kuatkan fisik kami, diteguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, Immanuel, haleluya, amin.